Tentang materi halaqah yang kelima, pengagungan terhadap ilmu, tentang penjelasan Ustadz tidak mengambil ilmu dari mubtadi', ahlul bid'ah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Mohon dijelaskan batasan keterpaksaan atau pengecualian dalam hal ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya. Sebagian salaf seperti Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan dalam ucapan beliau yang masyhur, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah syarah di dalam muqaddimah sahih beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, yaitu yang kita akan bertemu dengan Allah SWT membawa agama ini. Maka adalah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka termasuk adab di dalam menuntut ilmu adalah kita mengambil ilmu ini dari ahlul ilm, yang mereka berasal dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dahulu para muhadditsin melihat ketika mereka mau mengambil hadis, kalau dia adalah termasuk ahlus sunnah maka diambil ilmunya, kalau bukan termasuk ahlus sunnah maka tidak diambil ilmunya. Yang demikian karena dikhawatirkan ketika seseorang mengambil ilmu dari seorang ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah tadi akan menularkan kebid'ahannya, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan mungkin karena kita masih lemah ilmunya sebagai seorang murid, bisa dengan mudah termakan oleh syubhat tadi, dan kita tidak merasa. Oleh karena itu para salaf mengingatkan jangan sampai kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Itu adalah asal dari masalah ini. Kalau memang di sana ada du'at, masyayikh, asatidzah yang mereka adalah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip mereka dalam beragama adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mengagungkan dalil, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka adalah kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah yang diketahui tentang dasar dan cara mereka di dalam beragama, mengedepankan akal atau tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai yang di depan, tapi masih mendahulukan ucapan manusia, mendahulukan akal mereka di atas firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW. Maka jangan sampai mengambil ilmu dari yang seperti ini, kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa. Artinya tidak ada selain mereka yang mengajarkan agama. Tidak ada di sana dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada di sana ustadz yang mengajarkan agama. Yang ada hanya mereka saja. Sementara kita harus belajar misalnya tentang tata cara ibadah, sholat atau wudu misalnya, atau kita harus bisa membaca Al-Quran. Maka dalam keadaan demikian tidak masalah seseorang mengambil ilmu dari mereka sekedarnya saja. Dan berhati-hati sekali jangan sampai kecolongan, artinya mereka menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan bid'ah mereka sementara kita tidak menyadari yang demikian. Terus nanti kalau misalnya ternyata ada dan datang dai Ahlussunnah wal Jamaah, atau dengan mudah kita bisa belajar dari seorang dai Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaklah kita segera meninggalkan
ya dai yang bukan termasuk ahlus sunnah tadi. Karena itu kita lakukan dalam keadaan terpaksa. Kalau di sana ada penggantinya, maka segera kita tinggalkan mereka ini yang belum di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah di zaman kita, meskipun terkadang mungkin di sebuah daerah kita tidak menemukan seorang ustadz sunnah, tapi alhamdulillah teknologi yang ada di zaman sekarang memudahkan kita. Dengannya Allah SWT memudahkan kita untuk menuntut ini. Di rumah kita bisa seluas mungkin dan semau kita untuk mendengarkan para masyayikh ahlus sunnah dan para asatidzah ahlus sunnah. Banyak di sana kemudahan. Artinya keterpaksaan di sini menjadi sempit sekali karena sudah banyak kemudahan bagi kita untuk bisa menimba ilmu dari para asatidzah ahlus sunnah wal jamaah yang mereka alhamdulillah siang dan malam mereka menyampaikan ilmu ya dengan berbagai cabang ilmu, dari masalah akidah, masalah fikih juga ada, masalah tazkiyatun nufus juga ada, tentang masalah usul fikih juga ada. Tinggal kita menyediakan waktu kita dan mengorbankan sebagian harta kita ya dengan kuota untuk bisa menimba ilmu dari mereka. Jadi keadaan terpaksa di sini semakin sempit. Kalau memang di sana ada keadaan ya sama sekali dia tidak bisa menimba ilmu kecuali dari ahlul bidah, maka seperti yang tadi kita sampaikan, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Nah.